Mimika 102 FM. Topik-topik menarik hadir di dialog interaktif yang dikemas dalam program acara Coffee Break bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saatnya Anda mengikuti program acara Coffee Break hari ini hanya di 102 MHz Radio Publik Mimika. Kitong semua punya. Selamat pagi saudara pendengar Radio Publik Mimika dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Willy Koban kembali hadir menemani Anda dalam program Coffee Break Dialog Interaktif, kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang merupakan kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika dengan Radio Publik Mimika, di mana saudara pendengar program ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi pemerintah untuk berbagi informasi dan program pembangunan di Kabupaten Mimika. Dan pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Mimika terkait peningkatan sektor perikanan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Mimika. Nah, saudara pendengar, sektor perikanan merupakan salah satu unggulan daerah yang memiliki peran besar tentunya dalam menunjang perekonomian masyarakat. Bagaimana upaya pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Mimika dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan nelayan, dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Untuk membahas itu semua, saudara pendengar, telah hadir di studio bersama kita di pagi hari ini narasumber dari Dinas Perikanan Kabupaten Mimika. Langsung saja saya perkenalkan, ada Ibu Neti Rera SPI MSI, Kabid Perikanan Budidaya. Selamat pagi Ibu Kabid. Selamat pagi Pak. Apa kabar Ibu Kabid? Puji Tuhan, sehat. Sehat luar biasa. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir bersama kami di pagi hari ini. Berikut saya perkenalkan ada Bapak Feki Jemi Walalayo, SPI, Kabid Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan. Selamat pagi Pak Kabid. Selamat pagi. Apa kabar Pak Kabid? Puji Tuhan, baik-baik. Baik ya Pak, syukurlah. Terima kasih juga Pak Kabid, Pak Feki sudah berkenan hadir bersama kami di pagi hari ini. Ya. Berikut saya perkenalkan ada Bapak Clemens Ohilulin, SPI, Kabid Perikanan Tangkap. Selamat pagi Pak Kabid, Pak Clemens. Selamat pagi Pak. Sehat Pak Clemens? Ya, sehat-sehat saja Pak. Syukurlah. Terima kasih Pak Clemens, Bapak-bapak, Ibu sudah berkenan hadir bersama kami di pagi hari ini. Ya, saudara pendengar, kami juga akan membuka sesi interaktif bagi Anda yang nantinya ingin langsung bertanya ke narasumber kita di pagi hari ini terkait dengan pembahasan kita, pembicaraan kita di dialog interaktif. Anda nanti bisa bergabung di line telepon di 0811 4909 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di WhatsApp Radio Publik Mimika di nomor yang sama 0811 49 09102. Baik, Ibu dan Bapak-bapak, kita langsung saja ke pembahasan kita di pagi hari ini. Mungkin pertama bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa potensi sektor perikanan di Kabupaten Mimika saat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan potensi perikanan di Kabupaten Mimika, memang kita lihat bahwa potensi perikanan di Kabupaten Mimika memang agak bagus. Baik. Dan ada beberapa bidang yang menangani atau mengelola terkait dengan potensi-potensi yang ada. Di antaranya bidang perikanan tangkap. Ya. Khusus untuk melakukan atau menyiapkan sarana perikanan tangkap kepada nelayan yang ada di pesisir. Baik. Yang kedua, bidang budidaya, itu mengelola
perikanan darat atau sering disebut perikanan budidaya ikan air tawar. Baik. Dan yang ketiga, bidang pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Terkait dengan bidang pengolahan hasil perikanan ini, Ya. mengelola hasil-hasil perikanan atau hasil tangkapan nelayan Baik. yang selanjutnya akan diolah menjadi produk-produk yang lebih bernilai ekonomis penting Baik. dan harganya agak meningkat dari produk-produk tersebut. Baik. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan hasil tangkap atau budidaya ikan yang dilakukan di Kabupaten Mimika, kira-kira jenis ikan atau hasil laut apa saja nih yang menjadi unggulan di daerah kita saat ini? Baik, terkait dengan hasil tangkapan, mohon maaf, jenis-jenis ikannya yang berekonomis penting, Iya. khususnya khusus untuk nelayan perikanan tangkap, diantaranya yang pertama ikan kakap, Baik. udang. Udang terdiri dari dua jenis, udang banana dengan udang tiger. Baik. Selain itu juga kepiting atau keraka. Baik. Selain tiga jenis ikan tersebut, ada juga jenis-jenis ikan lain. Di antaranya ikan bawal, ikan lema. Baik Pak, ini adalah beberapa jenis ikan dan hasil laut yang memang menjadi unggulan di daerah kita ya. Apalagi tadi kalau kita bilang udang dan juga karaka, kita tahu selama ini juga banyak dilakukan kegiatan ekspor ya dengan hasil laut yang ada di Kabupaten Mimika. Nah, terkait dengan program kerja, apa saja nih program utama dari Dinas Perikanan dalam mendukung peningkatan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan di Mimika? Baik, terkait dengan program prioritas khusus di bidang perikanan tangkap. Yang pertama, penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap. Ya. Yang kedua, mohon maaf, untuk di bidang perikanan tangkap cuma satu program, cuma terdiri dari 2 kegiatan dan beberapa subkegiatan. Jadi yang pertama terkait dengan kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya. Baik. Terdiri dari beberapa subkegiatan. Di antaranya yang pertama pengembangan prasarana usaha perikanan tangkap. Yang kedua, penyediaan sarana usaha perikanan tangkap. Sedangkan kegiatan yang kedua yaitu pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten kota. Di antara 3 subkegiatan tersebut, yang pertama terkait dengan pengembangan atau penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, yaitu dengan adanya pembangunan prasarana atau infrastruktur yang sebentar akan menampung atau mengembangkan hasil tangkapan nelayan. Baik. Terus yang kedua, sarana usaha perikanan tangkap, itu dengan dilakukan pengadaan sarana usaha perikanan tangkap, di antaranya pengadaan perahu fiber, Baik. motor tempel, jaring incang yang terdiri dari beberapa ukuran mata, cool box, bubuk keraka, dan juga pelampung. Baik. Terus yang ketiga terkait dengan kegiatan Pemberdayaan tadi. pengembangan kapasitas nelayan, Ya, itu salah satu sub kegiatan.
itu dengan dilakukan kegiatan pelatihan perbaikan jaring incang dan juga perawatan motor tempel atau mesin Johnson kepada masyarakat. Baik. Terima kasih Pak. Tadi Pak sudah menjelaskan ada pengembangan, penyediaan sarana tangkap yang diberikan oleh dinas ke para nelayan dan juga tadi ada pemberdayaan ya, pelatihan yang diberikan kepada nelayan. Baik. Kita coba, saya ingin bertanya kepada Ibu Neti Rera selaku Kabid Perikanan Budidaya. Nah, seperti apa kondisi kita di Timika saat ini terkait dengan budidaya perikanan? Terima kasih Pak untuk usaha budidaya yang kita laksanakan di Kabupaten Mimika itu kita fokusnya ke budidaya ikan air tawar. Ikan air tawar, ya. Untuk yang produk unggulannya itu berupa ikan nila dan ikan lele. Memang ada beberapa jenis ikan lain seperti ikan mas, ikan patin, gurami, tapi memang kapasitasnya dalam skala kecil untuk usaha budidayanya. Tapi yang memegang peranan penting dalam produksi perikanan budidaya itu adalah ikan lele dan ikan nila. Untuk yang di tahun 2024 kita kapasitas produksinya itu antara 23 ton, sedangkan untuk yang benih kita sampai mencapai 6 juta ekor. Dan kita bersyukur bahwa para pembenih kami, UPR-UPR kami ini sudah mulai mengirim ikan benih-benih ini ke beberapa kabupaten di luar dari Kabupaten Mika, khususnya di kabupaten-kabupaten pegunungan. Baik. Adakah kelompok-kelompok pembudidayaan ikan air tawar yang di bawah binaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Mimika saat ini? Ya Pak, untuk binaan Dinas Perikanan untuk pembudidaya kita ada sekitar 2.100 orang. Baik. Untuk yang OAP kita ada sekitar 1.273 pembudidaya, sedangkan yang no OAP itu sekitar 836. Ini memang terbagi dalam 132 kelompok. Nah, 123 kelompok itu yang terdiri dari beberapa pembudidaya skala rumah tangga. Jadi kita totalkan sekitar 2.109 pembudidaya. 123 kelompok. Ya, 132 kelompok. 132 kelompok. Baik, selama ini dukungan yang diberikan kepada kelompok-kelompok ini seperti apa? Mungkin meliputi sarana prasarana, benih ikan, atau mungkin ada pelatihan teknis budidaya. Seperti apa yang sudah dilakukan? Selama ini kita dari bidang budidaya itu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembudidaya kita, baik itu masyarakat pembudidaya kita yang OAP dan non AP, itu berupa perbaikan atau pembangunan kolam-kolam ikan. Untuk tahun ini kami membangun kolam ikan itu ada sekitar sekitar 26 unit. Nah, dari 26 unit ini kami mengupayakan bahwa setiap pembudidaya kita yang aktif yang merupakan binaan itu memiliki minimal 4 unit kolam. Karena secara teknis budidaya itu memiliki kolam itu 4 karena ada dari pendederan 1 sampai pendederan 4. Sehingga kita mengupayakan setiap pembudidaya kita, khususnya apalagi yang OAP, rata-rata kan memiliki hanya 1 unit kolam. Sehingga itu yang kita upayakan supaya secara teknis mereka dapat memenuhi standar untuk usaha budidaya memiliki 4 unit kolam. Yang itu yang kita mulai tahun ini kita mulai bangun untuk masyarakat kita pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Mimika. Kemudian setelah itu kita distribusi benih dan pakan. Dan itu dia satu paket, tidak bisa terpisahkan. Kemudian ada beberapa fasilitas lainnya, mungkin alkon atau aerator, waring dan sebagainya. Baik. Tadi sudah disampaikan ya, distribusi benih dan pakan, penyediaan beberapa unit kolam juga untuk para kelompok-kelompok budidaya ikan yang menjadi di bawah pembinaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Mimika. Nah, setelah menerima bantuan-bantuan tersebut, apakah ada pendampingan berkelanjutan dari dinas dan seperti apa dinas melakukan monitoring terhadap hasil produksi dan mungkin ada kendala yang dihadapi oleh kelompok pembudidaya? Setelah pembagian paket ini biasanya kita barengi dengan pelatihan-pelatihan ke para penerima paket tersebut. Seperti kayak tahun ini kami ada kerjasama dengan Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar dari Sukabumi
juga Baik. dari Balai Sentral Cangkringan Yogyakarta, supaya penerima paket kita ini tidak hanya menerima, tapi mereka mendapatkan transfer teknologi dari ahli-ahli kita yang dari Balai Sukabumi dan Cangkringan tersebut. Seperti apa itu transfer teknologinya, pelatihan yang dilakukan? Kami pelatihannya karena kita ketahui bersama bahwa pakan ikan di Kabupaten Mimika ini kan semakin hari semakin tinggi harganya. Baik. Sehingga para penerima kita itu kita bantu dengan pakan alami. Jadi itu yang diajarkan bagaimana kita budidaya pakan alami ini yang dapat menutupi untuk biaya pakan. Nah, yang kemarin kami sudah ajar untuk beberapa kelompok untuk melakukan budidaya pakan alami. Jadi pakan alami ini yang ada tersedia di alam, terutama kita Timika masih banyak kayak seperti kutu air, dapnia, itu masih banyak tersedia di alam. Nah, itu yang dikembangkan supaya dapat menutupi kos dari pakan buatan itu. Baik. Kemudian ada juga kemarin kita bagaimana kita pengendalian hama dan penyakit. Karena ada kita ketahui bersama memang untuk yang pemuda kita yang sudah cukup lama berkecimpung di usaha ini, mereka memiliki beberapa kendala dan masalah tentang hama dan penyakit. Itu kemarin kita sudah mengajarkan mereka bagaimana cara kita mengendalikan hama dan penyakit ini dari lingkungan yang ada di tempat di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu menggunakan biaya yang cukup mahal. Banyak bahan-bahan alami yang ada tersedia di sekitar kita itu yang dipergunakan untuk pengendalian hama dan mengobati penyakit yang terserang. Yang tadi Ibu jelaskan, apakah ini yang merupakan sosialisasi dan penerapan sistem bioflok yang dilakukan beberapa waktu lalu? Iya benar. Baik. Yang pakan alami khususnya untuk yang kolam bioflok ini. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sistem bioflok. Sistem bioflok ini digunakan terutama di kita di Timika ini karena kita Timika rata-rata kan sumber air kita agak jauh, sehingga dengan penggunaan bioflok ini itu mengurangi penggunaan air yang berlebihan, kemudian efisiensi pakan karena dengan penggunaan bioflok ini bioflok itu adalah bakteri yang kita urai di dalam itu supaya dia menumbuhkan flok ini menjadi makanan alami bagi ikan yang kita pelihara. Baik, setelah dengan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kepada para kelompok-kelompok budidaya ikan air tawar, apakah ada pendampingan lanjutan bagi para pembudidaya yang ingin menerapkan sistem ini di kolam mereka? Iya, kita ada beberapa penyuluh juga yang selain kami dari dinas, ada teman-teman kita dari penyuluh perikanan bantu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita bekerjasama dengan mereka untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan dan pendampingan di lapangan. Baik. Selama ini yang sudah diterapkan di lapangan seperti apa? Antusias dari para kelompok-kelompok pembudidaya ini seperti apa? Kalau dinas melihat? Untuk yang materi yang sudah kita berikan kepada mereka, mereka sangat antusias karena setidaknya menolong mereka dalam efisiensi dana ya. Karena melalui program pakan alami ini penggunaan bioflok ini sangat membantu mereka secara efisiensi anggarannya mengurangi. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu penjelasannya. Sama, Pak. Baik, saya ke Pak Vicky, Kabid Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan. Nah, ini terkait dengan peluang ekonomi dan investasi nih. Seberapa besar nih peluang investasi di bidang perikanan, baik tangkap maupun budidaya di Kabupaten Mimika? Iya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Pemirsa dan juga Bapak Ibu di studio ini, mungkin saya jelaskan sedikit tentang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kami adalah muara dari kegiatan aktivitas tangkapan, penangkapan dan budidaya. Jadi kalau tanpa pengolahan dan pemasaran maka kita belum berhasil begitu, Pak. Baik. Ya. Jadi ada dua hal di sini yaitu pengolahan dan pemasaran. Pengolahan artinya ikan yang ditangkap atau ikan yang dibudidaya diolah dalam bentuk diversifikasi bentuk lain. Bisa dalam bentuk segar, bisa juga dalam bentuk olahan perikanan. Bentuk olahan atau diversifikasi bentuk ini kan banyak.
Yang paling simpel yang ada di masyarakat itu contohnya ikan asar, ikan asin, ada bakso ikan, nah, dan juga produk-produk olahan yang lain. Olahan lain. Ya, semua dari itu tentunya harus dipasarkan. Untuk itu Dinas Perikanan harus memastikan bahwa ikan yang ditangkap atau yang dibudidaya lalu dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang baik. Baik. Ya, untuk itu ada program-program pendampingan, juga program-program pembinaan dan juga program pengadaan bagi masyarakat, juga bagi kelompok-kelompok usaha pengolahan dan pemasaran perikanan ini yang sudah diberikan atau sudah didampingi oleh Dinas Perikanan. Nah, untuk Kabupaten Mimika kami memiliki produk unggulan itu yang pertama udang, itu sangat terkenal. Yang kedua kepiting bakau yang sudah skala ekspor itu, udang juga sudah ekspor, dan juga jenis ikan-ikan seperti kakap putih dan juga ikan-ikan yang lain yang nilai ekonomisnya sangat bagus dan tinggi untuk Kabupaten Mimika. Dan untuk saat ini memang semua jenis produk unggulan ini masih dipasarkan dalam bentuk segar atau hidup. Ya, untuk produk olahannya masih belum terlalu dikembangkan di Kabupaten Mimika. Ya. Baik, terima kasih Bang. Terkait dengan program pengadaan dan juga pembinaan tadi yang sudah Bapak sampaikan, ini seperti apa yang dilakukan? Ya, jadi kita tahu bahwa produk perikanan itu sangat rentan. Jadi kita punya daerah penangkapan ini kan mulai dari Mimika Barat Jauh sampai Mimika Timur Jauh. Perlu kita ketahui juga sarana prasarana yang tersedia di pesisir Mimika ini belum memadai karena keterbatasan listrik, air bersih, juga yang paling inti adalah transportasi yang belum, akses ini masih agak sulit. Sehingga bagaimana Dinas Perikanan memastikan bahwa ikan yang ditangkap di pesisir oleh masyarakat ini harus tiba di unit pengolahan ikan di Timika dalam keadaan yang baik, yang mutunya harus mutu yang terbaik. Ya. Baik. Untuk itu ada beberapa terobosan yang dilakukan adalah bagaimana kita menjamin sistem rantai dingin dari produk perikanan ini harus terjaga mulai dari saat ikan atau udang itu ditangkap sampai tiba di unit pengolahan ikan di Pomako itu dalam keadaan yang dingin dan terjamin mutunya. Ya, ada beberapa bantuan yang kami berikan, yaitu misalnya freezer. Nah, karena keterbatasan listrik di pesisir, kami juga memberikan ada genset, ada mesin es batu mini yang sudah 2 tahun ini kami uji cobakan untuk berikan kepada pelaku usaha di daerah pesisir karena itu sangat penting. Kalau tanpa itu produk kita tidak akan aman. Begitu Pak. Baik. Sejauh ini berjalan lancar? Berjalan lancar. Berjalan lancar dan sangat membantu. Dan juga memang karena kendala yang tadi saya sampaikan untuk transportasi akses dari pesisir ke kota itu belum ada yang reguler transportasinya, sehingga memang sangat tergantung kepada pengusaha-pengusaha pengumpul yang tersebar di pesisir Mimika. Jadi orang-orang inilah yang sangat membantu nelayan-nelayan OAP kita di kampung-kampung karena mereka yang mengumpul di sana dan mereka juga yang membawa hasil tangkapan itu sampai ke Pomako dan dijual di unit pengolahan ikan di Timika. Baik. Apakah sudah ada kerjasama dari Dinas Perikanan dengan pihak swasta atau mungkin dengan koperasi untuk pengembangan potensi ini yang tadi Bapak sudah sampaikan? Kalau untuk kerjasama selama ini kami baru melakukan kerjasama yang kalau menurut saya belum terlalu luas, tetapi kami memberikan fasilitas yang tadi saya sampaikan kepada pengumpul, karena pengumpul ini mereka yang
setiap hari ada bersama-sama dengan masyarakat di kampung. Baik. Dengan tujuan bahwa ketika sarana prasarana ini kami berikan, mereka wajib untuk membeli hasil masyarakat dengan harga yang pantas atau harga yang layak untuk di daerah pesisir. Dan yang paling utama adalah mutu dari ikan ini harus terjaga supaya kualitasnya bisa menjamin bahwa produk olahan atau produk unggulan dari Kabupaten Mimika itu benar-benar produk yang bernilai ekonomis tinggi. Karena udang Timika itu memang sudah terkenal, Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kabid untuk penjelasannya tadi. Baik, saudara pendengar, kami ingatkan juga untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini dari Dinas Perikanan Kabupaten Mimika terkait dengan topik pembahasan kita pagi ini. Anda bisa langsung bergabung di line telepon kami 0811 4909 102 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat kami di nomor yang sama di WhatsApp 0811 4909 102. Baik, ini saya coba bertanya terkait dengan PPI Pomako. Ini di bawah Dinas Perikanan Kabupaten Mimika juga. Sejauh ini seperti apa pelaksanaan kegiatan aktivitas di PPI Pomako? Iya, jadi PPI Pomako ini berada di yang namanya kawasan industri perikanan Pomako. Ya. Jadi di kawasan industri perikanan Pomako itu ada beberapa instansi terkait di situ. Baik. Yang pertama ada yang namanya UPT Pelabuhan Perikanan Pomako, itu dikelola oleh teman-teman dari Provinsi Papua Tengah. Baik. Ya, di dalamnya juga ada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Juga yang punya daerah Kabupaten Mimika di situ adalah tempat pelelangan ikan. Itu yang kami kelola juga. Baik. Iya, karena memang kami diberi tugas untuk mendatangkan atau menghasilkan pendapatan asli daerah, Pak. Ya, baik. Ya. Sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2023 yang terbaru, bahwa distribusi perikanan dari tempat pelelangan ikan itu merupakan tugas tanggung jawab dari Dinas Perikanan. Baik. Sehingga pengelolaannya ditangani oleh kami. Baik. Bagaimana mekanisme selama ini aktivitas pelaksanaan pelelangan ikan di PPI Pomako? Iya, jadi tempat pelelangan ikan Pomako secara organisasi itu baru disahkan sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019. Dan kami operasional itu mulai dari tahun 2021. Itu Baik. kami action di lapangan dan puji Tuhan TPI Pomako dari awal sampai hari ini tetap masih berjalan dengan baik, tetapi memang ada kendala-kendala teknis di lapangan yang perlu dibenahi. Karena untuk tantangan kami sekarang ini adalah jumlah atau ketersediaan ikan yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Pomako sampai bulan ini belum maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang seharusnya sampai bulan ini kami sudah bisa melampaui Perda sesuai Perda, tetapi kenyataannya memang belum karena kapal-kapal yang beroperasi di perairan ini antara Arafura, mereka belum banyak melakukan aktivitas bongkar di Pelabuhan Perikanan Pomako, sehingga itu memang ada berdampak signifikan bagi PAD yang dihasilkan dari tempat pelelangan ikan Pomako. Baik. Tadi dikatakan tantangan karena memang belum sesuai dengan target ya. Jumlah ikan yang masuk ke PPI Pomako memang belum sesuai target. Tadi diakibatkan karena memang kurang aktivitas di perairan Mimika. Dan tadi juga ada disampaikan bahwa ada beberapa kendala teknis. Nah, terkait dengan pelelangan ikan yang dilakukan di PPI Pomako, siapa saja nih pihak yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan ini? Apakah hanya nelayan dan pembeli lokal atau juga mungkin pemasok dari luar Kabupaten Mimika? Iya,
Jadi tempat pelelangan ikan di Pomako itu yang sering beraktivitas itu kita sebut ada namanya bakul. Bakul itu mereka sebagai pembeli. Jadi baik. TPI itu sebenarnya sebagai tempat transaksi jual beli ikan yang resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Ya. Jadi bakul itu ada, lalu yang menyediakan ikan adalah nelayan. Baik. Nah, tapi untuk saat ini TPI Pomako belum memasukkan ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan yang kapalnya di bawah 20 GT ke bawah. Jadi kami masih mewajibkan kapal yang di atas 10 GT ke atas untuk memasukkan ikannya ke tempat pelelangan ikan. Baik. Memang kami sudah punya peraturan bupati tentang kuota, berapa besar kuota ikan yang harus wajib diturunkan oleh kapal-kapal yang pangkalannya di PPI Pomako. Ya. Tetapi memang dalam kenyataannya belum maksimal dalam mereka menyediakan sesuai dengan peraturan bupati yang ada begitu. Baik. Terima kasih Pak. Saya coba kembali lagi ke Pak Kabid Perikanan Tangkap. Nah, tadi Pak sudah jelaskan terkait dengan beberapa bantuan yang diberikan kepada nelayan kita di pesisir, mulai dari sarana tangkap dan juga ada beberapa pelatihan atau juga pendampingan yang diberikan kepada nelayan-nelayan kita. Ini sejauh mana masyarakat di pesisir itu dilibatkan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan sungai? Oke, baik, terima kasih Pak. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak, untuk kelestarian pesisir ini masih terjaga dengan baik. Baik. Misalkan yang pertama ya, untuk melakukan penangkapan ikan, kami Dinas Perikanan sudah membatasi ukuran mata jaring. Baik. Sehingga setiap tahun kami memberikan bantuan ukuran mata jaring itu mulai dari ukuran 2 inci ke atas. Baik. Tidak bisa di bawah 2 inci. Baik. Karena dengan adanya ukuran mata jaring di atas 2 bisa melestarikan jenis ikan-ikan yang ada di pesisir Kabupaten Mimika. Baik. Baik. Ini memang dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan ya. Tentu kita harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan juga pelestarian. Nah, sejauh ini kalau dari Dinas Perikanan melihat pengawasan aktivitas penangkapan ikan di perairan Mimika ini baik di laut maupun di sungai, apakah penangkapan ikan ini dilakukan dengan cara-cara yang legal atau mungkin ada kasus-kasus ilegal yang digunakan oleh para nelayan kita? Kalau selama ini yang kami lihat ya, mereka melakukan penangkapan secara legal. Baik. Tidak ada penggunaan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan. Iya Pak, betul. Ya. Baik. Karena di beberapa daerah lain kan kalau kita melihat banyak juga yang menggunakan bom ikan, tentu itu akan merusak lingkungan biota laut yang ada di Mimika. Seperti itu. Baik. Terkait dengan inovasi, kita saat ini di era digital, tentu pemanfaatan teknologi digitalisasi ini menjadi sesuatu yang sudah sangat digunakan di saat ini. Dari Dinas Perikanan, adakah inovasi-inovasi dengan pemanfaatan teknologi digital saat ini? Untuk saat ini, untuk Dinas Perikanan, kami sebenarnya ada 2 inovasi. Satu di bidang perikanan budidaya, satu di bidang perikanan pengolahan dan pemasaran. Ya. Untuk di bidang perikanan budidaya sendiri itu, inovasi kami itu kami namakan Si Cantik Mimika. Karena awal mulai tercetus dari aplikasi ini itu sewaktu saya mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA di tahun 2024. Itu saya memikirkan bahwa selama ini kita pendataan
para pembudidaya kami ini hanya secara manual. Baik. Dan suatu saat data-data itu kan bisa terhilang, apalagi dengan ada pergantian mungkin ada suatu saat ada pergantian pejabat, jangan sampai data-data ini hilang. Sehingga saya saat itu memikirkan bahwa kita harus melakukan inovasi, apalagi zaman sekarang itu kan zaman digitalisasi. Iya. Nah, walaupun saat itu masih berupa link yang sederhana, yang kami masukkan, kita input di dalam Google Drive. Baik, ya. Nah, setelah kami selesai melakukan PKA itu, akhirnya kami kembangkan aplikasi ini menjadi aplikasi Citantik Mimika. Nah, saat ini masih dikembangkan untuk menu dan fiturnya. Baik. Nanti di dalam aplikasi Citantik Mimika, jadi bukan hanya kita mendata pembudidaya kita secara digitalisasi, namun nanti hasil akhirnya adalah pemasaran. Karena memang kendala pembudidaya kami selama ini adalah pemasarannya itu. Baik. Sehingga di mana masyarakat juga kita banyak yang minat dengan ikan air tawar yang masih segar, yang baru ditangkap dari kolam, yang memang rasa dagingnya itu pasti berbeda dengan ikan yang sudah tidak fresh lagi gitu. Jadi itu asal mulanya, sehingga di dalam menu-menu itu atau fitur-fitur nanti yang akan dikembangkan itu nanti selain ada nama-nama pembudidaya kami, di situ ada nanti stok ikan konsumsi yang dimiliki setiap pembudidaya kami, baik itu ikan konsumsi maupun benih-benih ikan. Baik. Nah, nanti di situ juga para masyarakat kita dapat mengetahui di mana sih lokasi ketersediaan ikan yang ada di pembudidaya kami. Jadi nanti di dalam aplikasi itu ada juga geotagging atau titik koordinat di setiap pembudidaya kami, sehingga memudahkan masyarakat jika ingin mencari ikan segar, ikan yang masih hidup yang ditangkap dari kolam, itu mereka bisa langsung melihat di dalam aplikasi Citantik Mimika ini. Baik. Saat ini sudah diterapkan atau masih dalam proses pengembangan tadi? Kita masih dalam proses pengembangan selama tahun 2025 sampai 2026. Karena di 2025 kami masih menganggarkan dalam anggaran yang kecil, tapi nanti dikembangkan lagi di tahun 2026. Tapi untuk kami upayakan di awal tahun, di bulan Desember, kita akan melaunching aplikasi Citantik Mimika ini dengan menu yang masih sederhana. Menu yang masih sederhana. Iya. Tetapi apakah di situ sudah ada untuk pemasarannya? Ya, kita upayakan di situ sudah memang ada nanti ada stok ikan konsumsi. Nanti kan ada pilihan mau ikan apa. Misalnya para masyarakat kita mau mencari ikan nila, mereka melihat ternyata di pembudidaya ini memiliki stocking untuk ikan konsumsi nila. Baik, luar biasa. Tentu ini akan mempermudah atau membantu para kelompok-kelompok budidaya ikan air tawar di Kabupaten Mimika dalam hal memasarkan hasil budidaya mereka. Terima kasih. Tadi disampaikan ada 2 Ibu. Tadi dari Citantik Mimika terkait dari bidangnya Ibu ya, budidaya perikanan, dan satu lagi tadi Ibu mengatakan dari bidang pemasaran. Seperti apa inovasinya? Tahun 2023 kami buat satu inovasi untuk membantu nelayan. Sebenarnya nelayan pengumpul semua yang sering mengurus rekomendasi bahan bakar bersubsidi di Dinas Perikanan. Ya. Jadi kami melihat bahwa kasihan juga jarak tempuh dari Pomako sampai ke SP3 kan lumayan. Dan mereka kadang bolak-balik untuk mengurus itu, sehingga kami punya ide untuk membuat satu aplikasi sederhana yang namanya Fisherman 90. Fisherman 90. Ya. Itu nama apa? Iya, itu nama inovasinya. Jadi kami menyediakan layanan. Jadi mereka cukup mengirim permohonan lengkap dengan yang kami memberikan belangko dulu. Mereka ngisi belangko itu disertai dengan KTP dan di belangko itu sudah ada kebutuhan BBM-nya berapa, identitasnya lengkap. Jadi mereka cukup mengirim ke WhatsApp grup bisnis itu. Lalu operator di kantor akan menerima, lalu lakukan print, terus minta verifikasi dari pimpinan, lalu dibuat surat rekomendasi itu. Ya. Nah, setelah jadi, nanti kita kirim lagi melalui WhatsApp grup tadi ke penerimanya atau ke pelaku usaha yang
membutuhkan pelayanan tadi. Baik. Berarti ini membantu para nelayan untuk mendapatkan akses BBM ya? Iya benar. Adakah kolaborasi dengan Disperindak dalam hal ini? Memang ini kami sering ada satu grup juga dengan Perindak untuk terkait dengan distribusi BBM ini. Ya. Jadi memang kami sudah sampaikan juga Baik. bahwa kami ini hanya untuk mempermudah nelayan pengumpul kita karena mereka punya waktu yang juga terbatas, jarak yang lumayan jauh, jadi kita membuka akses supaya mempermudah mereka lah untuk mengurus hal-hal yang bersifat administrasi begitu. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Saudara pendengar, kembali kami undang Anda di interaktif. Line telepon kami 0811 4909 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di WhatsApp kami nomor yang sama 0811 4909 Baik, kita sapa, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, Radio Publik Mimika. Selamat pagi, Radio Publik Mimika, Kitong semua punya. Selamat pagi, terima kasih. Dengan Pak siapa dan di mana? Dengan Pak Rudi di Hasanuddin. Pak Rudi di Hasanuddin, selamat pagi Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Bung Penyiar. Selamat pagi narasumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Nah, kami hanya mau menanyakan tentang potensi perikanan Timika kan cukup banyak. Kemudian ada satu pasar yang ada di Timika yang banyak menjual ikan-ikan berbagai jenis. Nah, mungkin saya ingin mengetahui sejauh mana Dinas Perikanan mengawasi atau monitoring ikan-ikan yang beredar di pasar itu. Apakah memang sudah ada yang rusak dan sebagainya? Apakah di pasar itu juga ada pengawasan dari dinas-dinas perikanan? Yang kedua, tentang tingkat harga. Kadang-kala melonjak cukup tinggi sehingga ya kita masa kecil sulit untuk menjangkau beli ikan itu. Apakah juga ada pengawasan khusus untuk tentang harga di Kabupaten Mimika ini untuk peredaran ikan-ikan yang ada dijual di Timika? Demikian, terima kasih Bung Penyiar. Baik, terima kasih Pak Rudi di Hasanuddin. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi. Iya, terima kasih Pak Rudi untuk pertanyaan yang sangat baik. Ya, jadi untuk pengelolaan perikanan di Timika, kita punya unit pengolahan itu ada 25 unit pengolahan yang terdaftar, yang punya izin dan itu kita awasi secara terus-menerus. Sedangkan untuk perdagangan eceran di Timika ada yang satu pasar induk, juga pasar sentral, juga ada beberapa pasar yang ada di gorong-gorong, ada di SP2, ya. Dan pasar-pasar ini juga mereka melakukan penjualan ikan. Nah, jadi memang ikan yang berasal di pasar sentral, pasar SP2, pasar gorong-gorong itu ada sumber-sumbernya sendiri. Jadi mereka ikan-ikan itu berasal dari beberapa unit pengolahan ikan atau cold store di Kabupaten Mimika, yang sudah kita awasi atau kita melakukan pembinaan rutin juga setiap minggu, setiap bulan. Ya, pembinaannya dalam bentuk apa? Kami punya kegiatan yang namanya pengawasan mutu produk hasil perikanan. Di situ kami melakukan kegiatan jangan-jangan ada penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk-produk ikan. Nah, memang beberapa kasus yang tahun-tahun lampau ada terjadi. Betul. Ada juga yang pewarna ikan dan sebagainya. Memang dalam konteks itu merugikan konsumen. Sehingga memang Dinas Perikanan biasa bekerja sama dengan Balai POM. Juga kami kalau sering ke pasar, kami minta izin ke Perindak untuk melakukan aktivitas ini. Nah, rencana di tahun ini kami sudah pengadaan ada namanya test kit formalin, juga test kit bahan yang lain yang akan kami gunakan untuk survei atau pembinaan ke pasar. Jadi kami akan tes. Jadi nanti sampelnya diambil, kami tes apakah produk-produk ini mengandung bahan-bahan berbahaya tadi atau tidak. Nah, itu sebagai shock terapi juga bagi pelaku-pelaku usaha yang kalau masih nakal-nakal ya pasti ada sanksi yang akan diberikan. Baik. Jadi memang itu wajib untuk dilaksanakan terkait dengan pengawasan produk mutu perikanan di Kabupaten Mimika karena
ikan ini dikonsumsi oleh manusia, sehingga kita sebagai pemerintah wajib untuk memastikan bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi dia. Terkait dengan harga, memang di Timika ada beberapa kali itu ikan juga sebagai penyumbang inflasi ya. Kalau beberapa bulan kemarin itu ikan bawal. Iya. Ya. Padahal memang ikan itu melimpah sebenarnya di Timika. Tetapi memang karena pasokan yang masuk ke Yupi di Timika banyak, tetapi pengiriman juga ke luar daerah itu banyak. Karena faktor bisnis, jadi memang yang tersedia untuk konsumsi daerah mungkin sedikit. Jadi hukum ekonomi kalau barang sedikit pasti harganya melambung. Tapi memang Dinas Perikanan berusaha supaya harga ikan di pasar itu jangan sampai terlalu tinggi. Untuk itu memang fungsi tempat pelelangan ikan itu sebagai barier atau tempat untuk memantau atau untuk menjaga stabilnya harga di pasar lokal. Jadi karena ikan di TPI itu harganya murah, tidak sama dengan ikan yang masuk lewat tempat lain, sehingga jika ikan keluar dari TPI, seharusnya ikan itu harus di pasar itu harus harganya standar sesuai dengan yang dari TPI. Mungkin ada biaya-biaya lain ditambahkan sehingga harga ikan harus tetap terjangkau oleh masyarakat. Ya, jadi mungkin itu yang perlu kita benahi ke depan sehingga Timika sebagai salah satu produsen ikan jangan harganya mahal. Seharusnya Timika punya ikan harga murah sebenarnya karena kita produsen. Begitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kabid. Kita sudah menuju penghujung program Dialog Interaktif di pagi hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya terkait dengan dukungan dan kolaborasi yang dilakukan selama ini. Apakah dari Dinas Perikanan Kabupaten Mimika saat ini sudah atau telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau mungkin lembaga lain dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Mimika? Seperti apa kalau ada? Iya, mungkin dari kami yang bidang pengolahan dan pemasaran sudah tentu kami harus bekerja sama dengan pihak lain. Ada beberapa investor yang sudah berinvestasi di Timika. Salah satunya yang mengelola gudang beku milik Pemda di Pomako. Nah, itu sebagai memang wujud dari program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, karena tanpa investor maka produk-produk yang dihasilkan tidak bisa disalurkan dengan baik, karena konsumsi ikan di Timika paling kita tidak sebegitu besar, tapi kalau ada investor kan bisa menyerap seberapa banyak ikan yang harus dia beli supaya itu ekonomi di situ akan meningkat, Pak. Jadi memang kita harus bekerja sama dan itu sudah berjalan. Tinggal nanti ke depan nanti kita lihat seperti apa, karena ada pengembangan terus di kawasan industri perikanan. Kita membuka juga mungkin jalur-jalur investasi yang baru. Semakin ramai semakin bagus, tapi tetap kita menjaga keberlanjutan dari sektor perikanan di Kabupaten Mimika untuk masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak. Terakhir Ibu dan Bapak-Bapak, adakah target atau mungkin program prioritas dari Dinas Perikanan Kabupaten Mimika di tahun mendatang, tahun 2026? Ya, kalau khusus pemasaran kami harus membuka sentra perikanan di kawasan pesisir. Baik. Untuk tujuan pemasaran baik produk segar maupun produk olahan. Dengan adanya sentra ini kami yakin bahwa masalah-masalah terkait dengan pemasaran, pengolahan, penanganan dan juga distribusi bisa diatasi bukan secara besar tapi secara tahap-tahapan begitu. Baik. Ya. Dari budidaya ikan air tawar seperti apa target di tahun depan? Untuk dari perikanan budidaya kami prioritas kegiatan kami yaitu yang pertama tadi itu penyediaan sarana dan prasarana. Baik. Karena memang pembudidaya kita masih banyak yang keterbatasan sarana dan prasarana, terutama tentang kolamnya, baik kolam, baik prasarana lainnya. Kemudian kami akan memperbarui kualitas
induk-induk kita yang ada tersebar di beberapa UPR kita, karena kebanyakan hasil diskusi kami bersama-sama dengan teman-teman budaya yang khusus di pembenihan masih menggunakan induk-induk yang sudah afker, karena indukan itu kan biasanya sekitar 2 tahunan terpakai yang dia secara kualitas bagus. Kemudian peningkatan kualitas benih, karena kalau benih ini kualitasnya kurang bagus, otomatis akan memerlukan waktu yang panjang, tidak sesuai dengan target panen. Mungkin target kita mungkin 4 bulan, dia bisa naik sampai 6 sampai 8 bulan. Itu akan otomatis akan mempengaruhi manajemen keuangan dari setiap pembudidaya. Kemudian kami juga ada untuk program ketahanan pangan, khususnya pemerintah daerah sekarang lagi giat-giatnya untuk pencegahan dan penurunan stunting. Kami dari bidang budidaya akan mendistribusi ikan-ikan konsumsi ke posyandu-posyandu. Dan tahun ini juga kami akan melaksanakan untuk pembagian ikan konsumsi di posyandu yang ada, khusus untuk bayi-bayi 5 tahun maupun di bawah 5 tahun serta ibu-ibu hamil. Kemudian peningkatan SDM pembudidaya kami itu tetap kami laksanakan, karena bagaimanapun dari 2.100 itu belum semua terjangkau untuk mendapatkan pelatihan ataupun pendampingan. Itu mungkin dari bidang budidaya, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Kabid. Dari bidang perikanan tangkap, Pak Kabid, mungkin target atau program prioritas di tahun 2026. Oke, baik, terima kasih untuk program prioritas di bidang perikanan tangkap yang sudah kami siapkan. Untuk di tahun 2026 itu ada beberapa subkegiatan yang lebih kami prioritaskan lagi. Yang pertama itu penyediaan sarana usaha perikanan tangkap. Baik. Karena terkait dengan peralatan perikanan tangkap. Khusus untuk di pesisir ini memang banyak kelompok. Dan selama ini kami baru memberikan kurang lebih 20% paket bantuan kepada kelompok nelayan yang ada di pesisir. Sehingga itu salah satu prioritas yang setiap tahun kami tetap akan menyediakan paket sarana usaha perikanan tangkap kepada kelompok nelayan yang ada di pesisir. Terus yang kedua terkait dengan pengembangan kapasitas nelayan. Baik. Yaitu memberikan pelatihan atau melaksanakan pelatihan perbaikan jaring incang dan perawatan motor tempel atau mesin Johnson kepada kelompok nelayan perikanan tangkap yang baik itu yang sudah mendapat bantuan ataupun yang belum mendapat bantuan. Dan terkait dengan peserta itu yang nantinya kami dari bidang perikanan tangkap akan memverifikasi kelompok nelayan atau nelayan yang menjadi peserta untuk mengikuti pelatihan kedua pelatihan tersebut untuk di tahun 2026. Mungkin itu saja yang kami sampaikan untuk 2 prioritas, Pak. Baik, terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Ibu Kabid, Bapak-bapak untuk kehadirannya di pagi hari ini, perbincangan kita yang sangat menarik dan penjelasan yang sangat luar biasa, sangat informatif, dan semoga ini bisa sangat bermanfaat buat pendengar kita di pagi hari ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kabid Perikanan Budidaya, Ibu Neti Rera, dan juga Pak Kabid Perikanan Tangkap, Bapak Clemens Ohoy Lulin, dan juga Pak Kabid Feki Jemi, Kabid Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saudara pendengar, penjelasan yang sangat informatif di pagi hari ini ya, dan semoga sektor perikanan di Kabupaten Mimika ini semakin maju dan memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Mimika. Nah, untuk Anda saudara pendengar setia Radio Publik Mimika, kita tetap jaga kesehatan, cintai laut kita, dan mari dukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Saya Willy Koban bersama tim
Produksi pamit undur diri, sampai jumpa di program Dialog Interaktif, kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang merupakan kerjasama Dinas Kominfo Mimika dengan Radio Publik Mimika berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.